Petrus 1, 13, 25 1 Petrus 1, 13, 25 Oleh karena itu, persiapkan pikiran Anda, sadarlah, dan berharap sepenuhnya untuk anugerah yang ditawarkan kepada Anda pada wahyu Yesus Kristus, sebagai anak-anak yang penurut, tidak menyesuaikan diri dengan hawa nafsu yang dahulu ada dalam ketidaktahuan Anda. Tetapi karena Dia yang memanggil kamu adalah kudus, kamu juga kudus dalam segala tingkah lakumu, sebab ada tertulis, kuduslah, karena aku kudus. Dan jika Anda memanggilnya sebagai Bapa yang, tanpa menghormati orang, menghakimi menurut pekerjaan masing-masing, berjalan dalam ketakutan selama masa ziarah Anda, mengetahui bahwa Anda tidak ditebus dengan hal-hal yang fana, seperti perak atau emas, dari cara hidup Anda yang sia-sia, yang Anda terima secara tradisi dari nenek moyang Anda, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, seperti anak domba yang tidak bercela dan tidak bercela, yang, memang, dikenal di waktu lain, bahkan sebelum dunia dijadikan, tetapi dimanifestasikan di saat-saat terakhir ini demi Anda, dan oleh Dia kamu percaya kepada Tuhan, yang membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan memberinya kemuliaan, agar iman dan harapanmu ada di dalam Tuhan, memurnikan jiwamu oleh roh dalam ketaatan pada kebenaran, pada kasih persaudaraan yang tulus, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan hati yang murni. Dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup, yang bertahan selama-lamanya. Karena semua daging seperti rumput, dan semua kemuliaan manusia seperti bunga rumput, rumput menjadi layu, dan bunganya rontok, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan inilah firman yang diberitakan di antara kamu. 1 Petrus 1, 13, 25 Mengingat kasih karunia Allah yang tidak dapat binasa 1 Petrus pukul 1:13, harapan dalam tindakan 1 Petrus pukul 1:13 Karena itu, persiapkanlah pikiranmu untuk bertindak, untuk mengendalikan diri. Menaruh harapan Anda sepenuhnya pada kasih karunia yang akan diberikan kepada Anda ketika Yesus Kristus dinyatakan. Pengudusan, pengembangan kekudusan Kristen, membutuhkan pola pikir yang berorientasi pada penerapan. Seseorang harus serius dan berpikiran jernih, membuat perubahan yang disengaja dalam gaya hidupnya dengan mempertimbangkan takdir kita, sehingga hal-hal dalam hidup ini dan tujuan dan keinginan orang-orang di dunia tampak sebagai kesia-siaan dibandingkan dengan mengenal Kristus dan berpartisipasi di dalam Dia. Kebangkitannya. Sementara orang-orang memiliki harapan dan impian, harapan tentang kehidupan ini, ketika seseorang menjadi seorang Kristen, mereka sebagian besar digantikan oleh harapan untuk apa yang akan datang. Paulus menulis, jika hanya untuk hidup ini kita berharap kepada Kristus, kita harus mengasihani diri sendiri lebih dari semua orang. 1 Korintus pukul 15-19 Tetapi dalam hidup ini juga kita mengandalkan kasih karunia-Nya dalam melaksanakan pelayanannya. Paulus menulis, Dia membebaskan kita dari bahaya yang mematikan, dan Dia akan membebaskan kita. Di dalam Dia kami menaruh harapan kami bahwa Dia akan terus membebaskan kami, sama seperti Anda membantu kami dengan doa-doa Anda. Kemudian banyak orang akan mengucap syukur atas nama kami atas kemurahan hati yang telah diberikan kepada kami sebagai jawaban atas doa-doa banyak orang. 2 Korintus 1, 10, 11 Harapan yang kita miliki menggerakkan kita untuk bertindak, dan iman yang menyelamatkan adalah iman yang berorientasi pada penerapan. Apa implikasi dari harapan kita? Tindakan apa yang diminta? Petrus akan berbicara kepadanya dalam ayat-ayat berikutnya. Tetapi secara umum, mereka yang hidup menurut sifat berdosa memiliki pikiran yang tertuju pada apa yang diinginkan alam itu, tetapi mereka yang hidup menurut roh memiliki pikiran yang tertuju pada apa yang diinginkan roh. Roma 8, 5 Dan sementara hidup menurut roh adalah ciri khas orang Kristen, itu bertentangan dengan daging dan, dengan demikian, membutuhkan latihan pengendalian diri. Karena sifat berdosa menginginkan apa yang bertentangan dengan roh, dan roh berlawanan dengan sifat berdosa. Mereka bertentangan satu sama lain, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Jadi jalani kehidupan Kristen dengan sengaja. 1 Petrus 1, 13, 25, Pengudusan, Ketaatan dan Kekudusan 1 Petrus pukul 1:14, Ketidaksesuaian Kristian 1 Petrus pukul 1:14 Sebagai anak-anak yang taat, jangan menuruti keinginan jahat yang kamu miliki ketika kamu hidup dalam ketidaktahuan. Kehidupan Kristen melibatkan ketaatan kepada Kristus, yang berarti upaya yang terlibat. Dahulu,
Kamu telah mati dalam pelanggaran dan dosamu, yang dulu kamu jalani ketika kamu mengikuti cara dunia ini dan penguasa alam udara, roh yang sekarang bekerja pada mereka yang tidak taat. Kita semua juga hidup di antara mereka sebagai gantinya, memuaskan keinginan sifat berdosa kita dan mengikuti keinginan dan pikirannya. Seperti yang lainnya, kita pada dasarnya adalah objek murka. Efesus 2:1-3 kemudian, tidak lagi mengikuti pola dunia ini, tetapi diubah oleh pembaruan pikiran Anda. Kemudian Anda akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Tuhan, kehendaknya yang baik, dapat diterima, dan sempurna. Roma 12:2 Cara hidup Kristen harus menjadi cara hidup yang tercerahkan. Dan sementara ini progresif, sayangnya ada orang-orang yang mengaku Kristen, tapi siapa berada dalam dosa besar. Mereka digelapkan dalam pemahamannya dan terasing dari kehidupan Tuhan karena kebodohan yang ada di dalam mereka karena pengerasan hati mereka. Efesus pukul 4:18 Dan, karena menurut mereka tidak ada gunanya mempertahankan pengetahuan tentang Allah, ia menyerahkan mereka kepada perasaan jahat, Roma pukul 1:28 Tetapi ada juga orang Kristen yang sah yang tetap tidak dewasa karena ketidaktahuan di dalam mereka karena kesesuaian mereka dengan keinginan jahat mereka. Dalam hal-hal kecil ini sulit untuk diajarkan dalam hal-hal seperti itu. Berhati-hatilah dalam merangkul sudut pandang dunia. Berhati-hatilah untuk tidak menganut sistem nilai dunia. Tetapi juga berhati-hatilah untuk tidak mengakomodasi keinginan jahat Anda sendiri. Jangan biarkan keinginan buruk menjadi panduan Anda. Sebagian besar kehidupan Kristen dijalani dalam ketidaksesuaian dengan dunia, daging, dan iblis. 1 Petrus 1:15-16 Jadilah kudus 1 Petrus 1:15-16 Tetapi sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, jadilah kudus dalam segala hal yang kamu lakukan, karena ada tertulis, jadilah kudus, karena aku kudus. Ungkapan, kuduslah, karena aku kudus, pertama kali ditemukan dalam Imamat, pukul 11:44, 19:2-27, tetapi Yesus juga menyinggungnya dalam khotbah di bukit dalam Matius pukul 5:48. Perintah, menjadi kudus, mengacu pada perilaku yang pantas bagi umat Allah. Perhatikan bahwa di seluruh 1 Petrus ia menggunakan perintah. Dia tidak hanya menyatakan fakta tentang apa yang ada atau apa yang pasti akan terjadi. Menjalani kehidupan Kristen dengan benar melibatkan kehendak Anda, keputusan Anda, ketaatan Anda. Dibutuhkan usaha. Ini melibatkan refleksi dan pengawasan ide dan aplikasi perencanaan. Di sini kekudusan bukan sekadar keberadaan. Dia mengatakan untuk menjadi suci dalam segala hal yang Anda lakukan. Kekudusan tercermin dalam apa yang kita lakukan, berusahalah untuk hidup dalam damai dengan semua orang dan menjadi kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pukul 12:14 1 Petrus pukul 1:17 Hidup dalam ketakutan 1 Petrus pukul 1:17 Karena Anda memanggil seorang bapa yang menilai pekerjaan setiap orang secara tidak memihak. Jalani hidup Anda sebagai orang asing di sini dalam kekaguman. Dia hanya memerintahkan kita untuk hidup kudus. Dan Dia akan memberitahu kita tentang penebusan kita di dalam Kristus. Tetapi bagaimana kita mendamaikan seruan ini untuk takut akan penghakiman yang akan datang, mengingat kita telah ditebus oleh Kristus dari murka Allah? Karena bukankah ini harapan yang Dia bicarakan sebelumnya? Ada yang begitu saja mengabaikan makna yang jelas dari ayat-ayat seperti ini, mengingat, takut, hanyalah rasa hormat. Faktanya, bahkan NIV di sini menerjemahkan, phobos, dari mana kita mendapatkan, phobia, sebagai, rasa takut yang hormat. Padahal sebenarnya itu hanyalah kata, takut. Kata ini banyak digunakan dalam Perjanjian Baru dan dalam semua kasus tampaknya berbicara tentang keadaan emosional yang serupa. Yohanes berkata, ketakutan mengandung hukuman, 1 Yohanes 4:18b kata yang sama, hukuman, digunakan dalam Matius 25:46, mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Paulus menulis, lakukanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar, Filipi pukul 2:12. Apa hubungan, tremor, dengan rasa hormat belaka? Yesus berkata, takutlah Dia yang, setelah kematian tubuh, memiliki kuasa untuk melemparkanmu ke neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutlah padanya. Lukas 12:5 Jadi apa yang harus ditakuti oleh orang Kristen?
Di sini Petrus berbicara tentang hidup dalam ketakutan dengan prospek bahwa Allah menghakimi pekerjaan setiap orang secara tidak memihak. Faktanya adalah, masing-masing dari kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Roma pukul 14:12 dan, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya masing-masing menerima menurut apa yang telah dilakukannya di dalam tubuh, baik atau buruk. 2 Korintus pukul 5:10 dan apa yang dia katakan setelah itu? Karena kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, kami mencoba membujuk orang. 1 Korintus pukul 5:11 ada dua aspek ketakutan di sini. Salah satunya adalah takut jika Anda benar-benar beriman. Karena sebagaimana perbuatan seseorang mencerminkan imannya, apa yang dikatakan perbuatan kita tentang iman kita. Apakah itu iman yang nyata atau hanya pendapat? Jangan biarkan siapapun menipu Anda. Dia yang melakukan apa yang benar adalah benar, sama seperti dia adalah benar. 1 Yohanes 3:7-8 dan tentang gaya hidup dosa, Paulus menulis, mereka yang hidup seperti ini, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia pukul 5:21 jadi, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, buktikan sendiri. Tidakkah kamu mengerti, bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu, kecuali, tentu saja, kamu gagal dalam ujian? 2 Kor 13:5 tetapi kedua, kita juga harus takut kepada mereka yang tidak diselamatkan, dan berusaha membujuk mereka untuk diselamatkan dari murka yang akan datang, karena kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Kami mencoba membujuk orang. 2 Korintus pukul 5:11 Petrus berbicara tentang hidup sebagai orang asing atau orang asing. Kita harus merangkul mentalitas, kita, versus mereka, yang menuntun kita untuk membagikan Injil karena belas kasihan dalam menghadapi malapetaka yang akan datang. Karena jika seseorang berada di luar iman, maka dia adalah orang asing dan musuh Allah, sama seperti kita sebelum kita menjadi orang Kristen. 1 Petrus 1:18-19 ditebus oleh darah 1 Petrus 1:18-19 sebab kamu tahu, bahwa bukan dengan barang-barang yang fana, seperti perak atau emas, kamu ditebus dari jalan itu. Hidup kosong yang diturunkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka, tetapi dengan darah Kristus yang berharga. Anak domba yang tidak bercela atau bercela. Keselamatan tidak dicapai dengan sesuatu yang fana, baik melalui upacara, perbuatan baik, atau pengorbanan pribadi. Dan, tidak seorang pun dapat menebus nyawa orang lain atau memberikan tebusan kepada Allah untuknya, tebusan nyawa itu mahal, tidak ada pembayaran yang cukup, Mazmur 49:7-8 tetapi Kristus lebih dari seorang manusia. Sebagai anak Allah, pengorbanannya sangat berharga sehingga menebus dosa-dosa dunia, dia adalah korban penebusan untuk dosa-dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2:2 Bagaimana Kristus menebus dosa? Kristus tidak diperhitungkan dengan kesalahan. Tuhan tidak menyalahkan orang yang tidak bersalah. Itu tidak adil dan merugikan. Tuhan tidak memihak, tidak berbahaya. Kristus mati sebagai anak domba yang tidak bersalah, tidak bercacat atau bercacat. Namun, dapat dimengerti bahwa ketika orang yang tidak bersalah menderita dan mati secara tidak adil, keadilan menuntut adanya semacam kompensasi. Jadi, dengan mati sebagai korban pembunuhan yang tidak bersalah, Kristus memperoleh hak atas ganti rugi, sesuai dengan sifat hukum Allah. Dan dengan kompensasinya dia membayar dosa-dosa dunia, memuaskan sifat hukum Allah atas nama kita. Orang jahat tidak memahami kebenaran, tetapi orang yang mencari Tuhan memahaminya sepenuhnya. Mazmur 28:5, 1 Petrus pukul 1:20, anak domba ditahbiskan sebelumnya 1 Petrus pukul 1:20 dia dipilih sebelum penciptaan dunia, tetapi dinyatakan di akhir zaman ini karena kamu. Kristus adalah anak domba yang disembelih sejak dunia diciptakan. Wahyu 13:8 Sebelum dunia diciptakan, Allah, yang telah mengetahui sebelumnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, merencanakan jalan keselamatan. Di masa lalu, ini adalah misteri. Tetapi, misteri yang disembunyikan selama berabad-abad dan generasi, sekarang diungkapkan kepada orang-orang kudus. Kolose pukul 1:26 Paulus mengakhiri suratnya kepada orang-orang di Roma dengan mengatakan, sekarang bagi dia,
yang dapat meneguhkan kamu oleh Injilku dan pemberitaan Yesus Kristus, menurut wahyu dari misteri yang tersembunyi selama berabad-abad, tetapi sekarang dinyatakan dan diberitahukan melalui tulisan-tulisan nubuatan, dengan perintah Allah yang kekal, supaya semua bangsa percaya dan taat kepadanya. Roma 16:25-26 Injil tidak misterius, meskipun mendalam, tetapi sederhana dan dapat dimengerti. 1 Petrus pukul 1:21 percaya kepada Tuhan melalui Yesus. 1 Petrus pukul 1:21 oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakan dia, demikian pula iman dan pengharapanmu kepada Allah. Untuk percaya kepada Tuhan, seseorang harus percaya kepada Yesus, jika tidak, seseorang tidak mengenal Tuhan. Dan untuk percaya kepada Yesus, seseorang harus percaya kepada mereka yang memberitakan Injil. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima siapa yang aku utus, menerima aku, dan barang siapa menerima aku, menerima orang yang mengutus aku. Yohanes pukul 13:20 Dasar iman di dalam Kristus adalah kebangkitannya dari kematian, yang memberi kita bukti forensik yang membenarkan kesaksiannya. Jadi Paulus berkhotbah kepada orang Athena, Allah telah menetapkan suatu hari di mana dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran oleh orang yang telah dia tunjuk. Dia telah memberikan bukti tentang ini kepada semua orang dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah 17:31 Dia, tanda ajaib apa yang dapat Anda tunjukkan kepada kami untuk membuktikan otoritas Anda untuk melakukan semua ini? Yesus menjawab mereka, hancurkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yohanes 2:18-19 Dia berbicara tentang kebangkitannya sebagai tanggapan atas permintaan mereka akan bukti validasi. Mendekati Yesus, Nikodemus berkata, Rabi, kami tahu bahwa Anda adalah seorang guru yang berasal dari Tuhan. Tanda-tanda ajaib yang Anda lakukan jika Tuhan tidak bersamanya. Yohanes 3:2 Jadi kita memiliki bukti bahwa Injil bukan hanya buatan manusia. Petrus menulis dalam suratnya yang kedua, kami tidak mengikuti cerita yang dibuat dengan cerdik ketika kami memberitahu Anda tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kami adalah saksi mata dari keagungannya. 2 Petrus pukul 1:16 Pengesahan Injil didasarkan pada kesaksian saksi mata tentang mukjizat Yesus dan, khususnya, kebangkitannya dari kematian. Paulus menulis, Aku telah menyampaikan kepadamu apa yang pertama-tama kuterima, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia menampakkan diri kepada Petrus, dan kemudian kepada 12. Setelah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara pada saat yang sama, kebanyakan dari mereka masih hidup, meskipun beberapa telah tertidur. Kemudian ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan terakhir, dia muncul di hadapanku juga, sebagai orang yang terlahir abnormal. 1 Korintus 15:3-8 1 Petrus pukul 1:22 dimurnikan oleh ketaatan 1 Petrus pukul 1:22 sekarang, setelah kamu menyucikan dirimu dengan melakukan kebenaran, supaya kamu memiliki kasih yang tulus kepada saudara-saudaramu, saling mengasihi dengan tulus, dari hati. Ada ketaatan yang datang dari iman yang sejati. Paulus berkata, melalui dia dan oleh karena namanya, kami menerima kasih karunia dan kerasulan untuk memanggil orang-orang dari segala bangsa kepada ketaatan yang dan timbul dari iman. Roma 1:5 Satu hal yang diperintahkan kepada kita untuk dilakukan adalah membersihkan diri kita sendiri. Secara khusus, dia menyinggung untuk membersihkan diri dari kemunafikan sehingga cinta Anda sekarang tulus. Paulus menulis, cinta harus jujur. Benci apa yang buruk, berpegang teguh pada apa yang baik. Roma 12:9 Mengembangkan kasih yang tulus adalah konsekuensi dari berurusan secara jujur dengan keberdosaan kita sendiri. Banyak dari kasih yang ditawarkan dunia tidak tulus. Tetapi Petrus tidak puas di sini bahwa orang-orang Kristen hanya mencapai kasih yang tulus kepada saudara-saudara mereka. Dalam, atau, sungguh-sungguh, adalah kata Yunani, ektenos, yang berasal dari kata kerja yang berarti, mengulurkan tangan. Ini adalah cinta yang tidak hanya tulus atau hanya perasaan identifikasi, tetapi yang mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk membantu orang lain.
Mungkin perbedaan antara cinta yang tulus dan cinta yang tulus dapat dibandingkan dengan orang tua yang mungkin memiliki cinta yang tulus untuk anak-anak tetangga mereka, tetapi sangat mencintai anak-anak mereka dari hati. Dan sementara itu adalah pengalaman umum di gereja-gereja bagi orang Kristen untuk bergaul satu sama lain, bekerja sama satu sama lain, tulus dalam cinta mereka, tidak begitu umum bagi orang Kristen untuk saling mencintai secara mendalam dari hati. Sebaliknya, Paulus mengungkapkan sikapnya terhadap orang-orang Kristen di Filipi, dengan mengatakan, "Benar bahwa aku merasakan hal ini terhadap kamu semua, karena aku memiliki kamu di dalam hatiku, karena apakah aku dirantai atau membela dan meneguhkan Injil, semua dari Anda berbagi kasih karunia Tuhan dengan saya. Tuhan dapat bersaksi betapa saya merindukan Anda semua dengan kasih sayang Kristus Yesus." Filipi 1:7-8 selanjutnya, fakta bahwa Petrus memerintahkan mereka untuk saling mengasihi secara mendalam berarti bahwa ini memerlukan tindakan dari pihak kita. Itu bukan sesuatu yang membuatmu jatuh. Itu adalah sesuatu yang sedang Anda kerjakan, sesuatu yang secara aktif ingin Anda capai. 1 Petrus 1:23-25 tidak dapat binasa. 1 Petrus 1:23-25 sebab kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang tinggal. Karena semua orang seperti rumput, dan semua kemuliaan mereka seperti bunga di ladang, rumput menjadi kering dan bunga jatuh, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 119:89, dan inilah firman yang diberitakan kepadamu. Pertama sedikit nuansa di sini. Istilah dilahirkan kembali di sini yang juga ditemukan dalam 1 Petrus 1:3. Ia telah melahirkan kita kembali kepada suatu pengharapan yang hidup. Sebenarnya bukanlah istilah Yunani yang persis sama yang digunakan dalam perikop terkenal di Yohanes 3:3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika ia tidak dilahirkan kembali," meskipun mengacu pada konsep yang sama. Yohanes 3:3 secara lebih harfiah, lahir dari atas, menekankan asal mula kelahiran baru, sementara dilahirkan kembali, dalam 1 Petrus menekankan efek regeneratif dari kelahiran baru. Juga dalam Yohanes 3 Yesus menekankan peran roh dalam kelahiran kembali. Daging melahirkan daging, tetapi roh melahirkan roh. Yohanes 3:6 sedangkan Petrus menekankan peran Alkitab dalam kelahiran kembali. Tentu saja ini berjalan beriringan. Mereka yang daging akan binasa. Karena kamu adalah debu dan menjadi debu kamu akan kembali. Generasi 3, dan perhatikan bahwa dia berbicara tentang hal-hal yang dapat binasa dalam ayat 18,19 dan penebusan didasarkan pada apa yang tidak dapat binasa. Semua ini untuk mengatakan bahwa hidup Anda penting dan apa yang Anda lakukan sekarang akan memiliki konsekuensi kekal. Kemudian lakukan dengan benar. Sekarang, saya secara khusus akan merekomendasikan orang-orang yang berdedikasi pada firman Tuhan. Karena kata itu abadi, dan seperti yang disinggung Petrus pada Mazmur 119:89 dalam hal ini, beberapa ayat kemudian pemazmur berkata, "Seandainya hukum MU bukan kesukaanku, pastilah aku binasa dalam penderitaanku." Mazmur 119:92. Tetapi kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Yohanes menulis, dunia dan keinginannya akan berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pukul 2:17 selanjutnya, firman Tuhan akan berdampak seperti yang Tuhan katakan, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana tanpa menyirami bumi dan membuatnya bertunas dan berbunga, dapat memberikan benih untuk penabur dan roti untuk pemakan, demikian juga firman yang keluar dari mulutku. Itu tidak akan kembali kepadaku dengan hampa, tetapi itu akan mencapai apa yang saya inginkan dan itu akan mencapai tujuan yang saya kirimkan. Yesaya 55:10-11 ringkasan, taruh harapan Anda dalam rahmat yang akan datang, dalam 1 Petrus 14:21, mempraktikkan kekudusan mengingat pengorbanan yang tidak dapat binasa, 1 Petrus 22:25. Mempraktikkan kasih kepada orang Kristen lainnya mengingat firman Tuhan yang tidak dapat binasa. Pertanyaan diskusi dalam 1 Petrus pukul 1:13, siapkan pikiran Anda untuk bertindak, dan menjadi kendali diri, adalah partisip. Perhatikan kontras antara dua kata ini, action dan control.
Bagaimana mereka bisa saling bertentangan? Bagaimana seharusnya Anda menyeimbangkan kedua konsep ini dalam praktik iman Anda? Harapan sempurna, tetapkan harapan Anda sepenuhnya, adalah kata kerja utama 1 Petrus pukul 1:14 tekanan apa yang diberikan masyarakat kepada kita yang dapat dikaitkan dengan keinginan jahat? 1 Petrus pukul 1:17 ketakutan macam apa yang kamu bicarakan? Takut apa? Ide, mengetahui dengan ketakutan bahwa Anda telah ditebus. Dalam 1 Petrus pukul 1:19 itu adalah kematian Kristus, khususnya, yang menebus kita. Sebagai pengganti penebusan dosa-dosa kita. Ini bertentangan dengan ditebus, atau didamaikan dengan Allah, melalui hidupnya. Kehidupan Kristus yang tanpa dosa tidak diperhitungkan kepada kita, tetapi pembayarannya untuk dosa-dosa kita di kayu salib. Namun, setelah diperdamaikan, kita akan dikuduskan melalui hidupnya, sebagaimana dia hidup di dalam kita. Dalam 1 Petrus pukul 1:22 bagaimana Anda bisa memiliki cinta yang tulus, tetapi tidak dari hati? Apa hubungannya ketaatan pada kebenaran dengan mengasihi orang Kristen lainnya? 1 Yohanes pukul 3:23, bagaimana pernyataan, untuk, di ayat 23-25 mendukung maksud Anda di ayat 22? Hal-hal apa dalam hidup yang mengungkapkan kepada Anda kesia-siaan hidup? Pernahkah Anda mengalami konflik antara cinta dan kekudusan? Isi harapan kasih karunia akan datang ketika Kristus kembali dalam kekudusan memisahkan dari dosa menjadi seperti Tuhan kondisi jatuh cinta, kualitas, kekudusan, murni, tulus, tidak palsu, takut akan penghakiman dasar pengharapan firman Tuhan penebusan Tuhan apa yang Tuhan katakan apa yang Tuhan lakukan 1 Petrus 1:13. 25 Vesikel 13 bersiaplah untuk beraksi, kendalikan dirimu dan menaruh semua harapan Anda pada apa yang telah diumumkan anugerah yang akan diberikan kepadamu dari atas ketika Yesus kembali untuk orang-orang yang Dia kasihi ayat 14 sebagai anak-anak yang taat. Janganlah menuruti dengan keinginan jahat Anda, ketika Anda menganggapnya sebagai norma ayat 15 tetapi sama sucinya dengan Dia yang memanggil mereka 16 jadilah suci dirimu dalam segala hal yang kamu lakukan 17 karena ayahmu adalah hakim atas perbuatan setiap orang, yang tidak memihak menilai baik orang bijak maupun orang bodoh. Jalani hidupmu sebagai orang asing di sini dan perlakukan ayahmu di sana dengan kagum 18 karena kamu tidak ditebus dengan perak atau emas bukan untuk hal-hal yang binasa atau menjadi tua 19 tetapi dengan darah Kristus yang mahal, seekor anak domba tanpa noda atau noda, tidak 1 ons pun 20 dia sendiri dipilih juga, tapi sekarang terungkap padaku dan kamu 21 melalui dia kamu percaya kepada Allah yang telah bangkit kepada Kristus dari antara orang mati, para penjaga heran, dan mereka memuliakannya lebih dari paus. Dan begitu di dalam Tuhan ada iman dan harapanmu cintamu untuk orang Kristen adalah tulus mencintai mereka secara mendalam dan hati-hati 23 karena Anda dilahirkan kembali dari benih yang bertahan selamanya, ini yang saya baca karena benih itu adalah firman Tuhan, yang akan selalu bertahan, hidup dan aktif serta menjadikanmu dewasa 24 karena manusia seperti rumput, dan kemuliaan mereka seperti bunga. Mereka bisa layu dan mati hanya dalam beberapa jam. 25 Tapi firman Tuhan bertahan selamanya, itu benar sekali dan inilah firman yang diberitakan kepadamu.